Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Sobiha dari kelas 10 APL 2. Labu ukur. Yang pertama, memasukkan sampel yang ingin diencerkan. Yang kedua, tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Yang keempat, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Dan yang terakhir, masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Pipet ukur. Yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb atau electronic pipet controller. Pastikan terpasang dengan benar. Yang kedua, ambil larutan yang ingin dipindahkan. Sesuaikan volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. Pipet gondok atau pipet volume. Yang pertama, mulailah dengan membilas pipet volume menggunakan cairan yang akan dipindahkan. Caranya adalah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian diposisikan pipet secara horizontal. Lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet. Buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Yang kedua, pasang bulb atau penyedot karet pada bagian ujung atas pipet. Jangan terlalu kencang memasangnya karena nanti akan sulit untuk dilepas. Yang ketiga, tekan bulb, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan, lalu perlahan lepaskan tekanan bulb hingga cairan masuk di atas batas garis. Yang keempat, copot bulb dengan cepat. Kemudian segera tutup ujung atas pipet menggunakan jari Anda agar cairan yang sudah masuk tidak keluar lagi. Yang kelima, dengan perlahan buang kelebihan cairan dengan cara membuka jari hingga cairan keluar sedikit-sedikit sampai mencapai garis batas volumenya. Yang keenam, jika ada sisa cairan yang menempel pada bagian luar pipet, sentuhkan pada wadah cairannya. Lalu masukkan cairan di dalam pipet ke dalam wadah lain dengan cara membuka jari Anda sepenuhnya. Kebanyakan pipet volume didesain sudah memperhitungkan sisa sedikit cairan yang tertinggal di bagian bawah ujung pipet. Jadi jangan khawatir volume cairan di wadah baru berkurang. Dan yang terakhir, setelah menggunakan pipet volume, segera bersihkan dengan pencuci dan bilas dengan air. Buret. Yang pertama, cuci buret hingga bersih, bebas lemak maupun debu. Yang kedua, buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Yang ketiga, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan olesilah permukaannya dengan vaselin. Yang keempat, bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. Yang kelima, alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan atau tidak terdapat gelembung udara. Yang terakhir, atur tinggi cairan meniskusnya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. Neraca. Yang pertama, siapkan semua bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, sebelum neraca dihidupkan, pastikan kertas dikenal. Yang ketiga, bersihkan neraca menggunakan gas. Yang keempat, nyalakan dengan menyalakan stop kontak pada aliran listrik. Yang kelima, tekan tombol on. Yang keenam, sebelum menimbang, pastikan angka 0,00 gram. Yang ketujuh, masukkan kaca arloji pada neraca. Yang ke-8, tulis hasil timbang kaca arloji. Yang ke-9, letakkan garam dapur di atas kaca arloji. Setelah selesai, pastikan neraca dalam keadaan mati.